banyak sekali di media sosial panglima-panglima yang saya sendiri belum ataupun tidak tahu asal-usul dari panglima. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Sahabat Saris, di kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mengambil rotan yang ada di belakang untuk dijadikan material pembuatan tempusar pada sarung mandau. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya sudah menyelesaikan 2 gagang mandau dengan tipe berbeda. Nah, jadi untuk gagang mandau yang satu ini, nah ini menggunakan material tanduk dan ini akar kayu. Jadi menunggu bilah yang ada belum datang, saya gunakan waktu untuk mengerjakan gagang dan juga sarung. Walaupun sarung mandaunya belum jadi, tetapi setidaknya untuk gagang ini sudah siap jika bilahnya sudah datang. Untuk gagang pisaunya juga masih dalam proses pengukiran, belum sepenuhnya jadi. Nantinya saya akan gunakan bilah tempilan dengan ukuran panjang yang belum bisa saya pastikan. Nanti jika sudah datang saya akan pertunjukkan seperti apa bilah mandau yang ada. Jadi saya sedikit menanggapi komentar teman-teman yang menanyakan perihal Panglima Dayak. Seperti apa sebenarnya Panglima Dayak? Sebenarnya saya tidak berhak untuk masalah Panglima. Seperti apa Panglima yang sesungguhnya. Tetapi karena saya asli orang Dayak, setidaknya ataupun sedikit banyaknya saya cukup tahu seperti apa sosok seorang Panglima Dayak yang sebenarnya. Jadi tidak heran jika banyak yang bertanya tentang Panglima Dayak, karena untuk saat sekarang ini semakin banyak di media sosial tentang Panglima dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah kenapa Panglima Dayak itu begitu sangat banyak. Saya sendiri juga tidak paham ataupun tidak tahu asal-usul tentang Panglima yang mereka tanyakan. Karena di Kalimantan Barat ini juga ada beberapa Panglima Dayak, baik dari zaman Kayau ataupun zaman dahulu dengan zaman sekarang. Di era modern sekarang ini, Panglima dari suku Dayak di Kalimantan Barat juga cukup dikenal dan disegani. Untuk Panglima ini sebenarnya bukan hanya memiliki ilmu kebal, tetapi bagaimana Panglima itu disegani masyarakat Dayak itu sendiri dan memiliki peranan sangat penting untuk masyarakat Dayak pada umumnya. Jadi ketika teman-teman bertanya tentang Panglima Dayak, saya juga sulit menjelaskan seperti apa Panglima yang dimaksud. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk saat sekarang banyak sekali di media sosial Panglima-Panglima yang saya sendiri belum ataupun tidak tahu asal-usul dari Panglima tersebut. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman boleh bertanya langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat yang lebih paham atau bertanya langsung kepada Panglima yang dimaksud.
Nah, jadi hal semacam itu tidaklah salah, supaya kita tidak salah kaprah tentang apa dan bagaimana seorang bisa disebut panglima. Dan untuk sahabat-sahabat Saris, yang kebetulan juga seorang pemula yang ingin belajar mandau, sering kali saya menyarankan untuk teman-teman yang ingin belajar membuat mandau, belajarlah dari hal yang simpel, seperti belajar membuat gagang mandau, sarung mandau, dan bagian-bagian mandau yang lain. Intinya, kita harus percaya diri bahwa kita bisa jika kita memiliki kemauan yang kuat untuk membuat sebuah mandau. Ketika kita belajar, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Seperti contoh, seperti apa motif yang akan dibuat, bagaimana bentuk desain gagang mandau, hulu mandau, motif pada sarung mandau, semuanya perlu dipelajari satu persatu. Jadi saya bukanlah orang yang ahli dalam membuat mandau, tetapi saya tidak malu mengatakan bahwa saya adalah seorang pemula. Jadi saya belajar dari nol bagaimana proses pembuatan mandau. Kalau saya pribadi, untuk masalah hasil itu urusan belakangan. Yang penting kemauan kita untuk belajar. Oke sahabat Saris, jadi saya akan mengambil rotan yang ada supaya nantinya bisa dijadikan material untuk pembuatan tali kawit mandau. Karena untuk mandau ini nantinya sarungnya sudah hampir jadi, gagangnya sudah siap, tetapi untuk tali kawit dan lain-lain masih belum saya kerjakan. Jadi sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya, dan semoga sahabatku selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Amin.